Lagi-lagi kebocoran gas LPG memakan korban. Di Durensawit, Jakarta Timur, seorang ibu rumah tangga mengalami luka bakar usai ledakan gas dari tabung 12 kg. Ledakan gas juga membuat 2 rumah porak-poranda. Seorang ibu rumah tangga dilarikan ke IGD Rumah Sakit Islam setelah mengalami luka bakar serius di sekujur tubuh. Korban terluka akibat ledakan yang dipicu oleh kebocoran tabung gas di sebuah rumah di Jalan Wijaya Kusuma 2, Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur. Akibat ledakan gas berukuran 12 kg ini, 2 bangunan rumah porak-poranda serta beberapa lainnya terdampak. Sebelum meledak, warga sempat menghirup bau kebocoran gas dari dalam rumah. Petugas kepolisian sektor Durensawit yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi. Dia memantau, dia tuh sama itu siapa? Jaya 65. Itu di Tambora, Jakarta Barat, kebakaran melahap rumah tinggal di permukiman padat penduduk di Jalan Garuda pagi tadi. Kobaran api dan asap hitam terlihat membumbung tinggi dan memicu kepanikan warga. Petugas damkar sempat kesulitan mencapai titik api karena jalanan yang dipenuhi oleh warga. 18 unit mobil dengan 90 personil damkar diterjunkan ke lokasi. Kebakaran juga terjadi di Jalan Juraganan 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kemarin, 5 rumah hangus terbakar. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain. Petugas bersama warga bahu-membahu mencoba memadamkan api. Dugaan sementara api berasal dari kompor yang lupa dimatikan. Empat jenazah bocah korban kebakaran di Tebet, Bukit Duri, Jakarta Selatan diserahkan kepada keluarga pagi tadi. Keempat korban tak sempat diselamatkan orang tua mereka saat kebakaran besar melalap rumah mereka. Diiringi isak tangis keluarga, 4 jenazah bocah korban kebakaran Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan diserahkan ke keluarga pagi tadi. Keempat korban yaitu 3 bocah perempuan dan 1 bocah laki-laki berusia 3, 4, 7, dan 13 tahun. 2 diantaranya adalah kakak beradik. Seluruh korban teridentifikasi melalui pencocokan data DNA keluarga. Sebelumnya, Sabtu lalu, keempat bocah meregang nyawa saat kebakaran besar melahap permukiman mereka. Salah satu orang tua bercerita tidak sempat menyelamatkan anak mereka karena api sudah membesar dan tiba-tiba atap rumah ambruk menimpa putri mereka yang tengah tertidur. Kalau itu sedang tidur ya Pak, tidur. Berhubung saya ngangkat emaknya pingsan, saya gendong anak, mau balik lagi nggak keburu. Ya Allah. Sementara itu, seorang ibu yang kini tinggal di tenda pengungsian menceritakan detik-detik saat kebakaran terjadi. Meski harus kehilangan seluruh barang berharga, ia mengaku memilih menyelamatkan anaknya. Tolong saya ambil, terus saya langsung lompat, ini saya lempar ke genteng, ada warga yang menangkap anak saya. Terima kasih para warga semua yang baik sama anak saya, ya Allah. Akibat kebakaran, 24 warga kehilangan tempat tinggal. Warga korban kebakaran membutuhkan bantuan makanan serta selimut dan alas untuk tidur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi korban kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Kedatangannya untuk bertemu dengan para korban. Tercatat sebanyak 10 kakak dan 25 warga dari total 46 warga yang terdampak dan harus mengungsi di tenda. Dalam kunjungan ini, Rano juga memberikan bantuan untuk para pengungsi. Pemprov berjanji akan mengoptimalkan gerakan kepemilikan APAR di setiap RT. Menurut Rano, 90% kebakaran di Jakarta akibat korsleting listrik. Warga harus lebih serius mengecek sarana listrik untuk mencegah kebakaran. Beralih ke informasi lain, pemirsa, 3 jenazah penumpang tewas saat tragedi kapal terbakar KM Barcelona 5 berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Sulut. Ketiga korban langsung diserahkan ke keluarga masing-masing. Pas
pasca tragedi terbakarnya kapal KM Barcelona di sekitar Pulau Talise, Minahasa Utara. 3 jenazah berhasil teridentifikasi tim DVI Polda Sulut. Ketiga jenazah teridentifikasi bernama Asna Lapai, 50 tahun, Zakaria Tindiuling, 67 tahun, dan Julina Gumolung, 45 tahun. Ketiga jenazah merupakan warga Kabupaten Talaut dan akan dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Polda Sulut menyatakan total jumlah penumpang yang termanifest adalah 280 penumpang. 3 diantaranya telah teridentifikasi. 57 orang ini sedang dilakukan perawatan, ya. Di antaranya 10 pasien itu ada di RS Mariamais. Sebelumnya, KM Barcelona 5 yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di sekitar Pulau Talise Minggu siang. Teriakan dan tangisan terdengar dari laut dan di atas kapal. Asap hitam membumbung tinggi, api menyala hebat di badan kapal. Sejumlah penumpang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri, namun sebagian lagi masih berada di atas kapal. Itu orang ada di kenapa sana kapal terbakar, dan puji Tuhan, Ner, Tante, Abi. Hingga kini tim SAR dan nelayan masih berupaya melakukan penyelamatan terhadap penumpang yang melompat ke laut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Indonesia U23 menggelar latihan jelang laga pamungkas Grup A Piala AFF U23 2025 kontra Malaysia di Stadion Madia GBK Jakarta. Meski hanya butuh hasil imbang, skuad Garuda Muda tetap menargetkan kemenangan pada laga pamungkas Grup A Piala AFF U23 2025. Skuad besutan Gerard Van den Berg ini menggelar sesi latihan di Stadion Madia GBK pada Minggu sore. Sesi latihan dipimpin langsung oleh pelatih Gerard Van den Berg dan diikuti oleh 23 pemain, diantaranya Jens Reven, Hoki Caraka, Arkan Fikri, hingga Muhammad Ferrari. Pelatih Gerard Van den Berg menargetkan kemenangan pada pertandingan esok menjamu Harimau Malaya. Meskipun hasil seri sudah cukup mengantar Garuda Muda ke babak semifinal, kondisi pemain terpantau siap untuk bertanding pada laga syarat gengsi Derby Melayu. Ya, sementara itu demi membantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengatakan Timnas Indonesia segera kedatangan 2 penyerang keturunan tambahan di luar Mauro Zylstra. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi pihaknya sedang menjalankan proses 2 calon pemain naturalisasi. PSSI sedang memproses prosedur naturalisasi untuk 2 pemain depan keturunan sebagai pelapis Ole Romeni yang sedang mengalami cedera jangka panjang. Namun Erick menolak mengungkap identitas kedua pemain keturunan tersebut. Ya, dan kami juga sedang mendorong juga beberapa tambahan. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang sedusin. Dan sepertinya tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung. Belum bisa belum ada black and white, belum apa masalahnya Pak. Beralih ke informasi lain, pemirsa, belasan pekerja seks komersil terjaring Satpol PP Jalan Tubagus Angke Grogol Petamburan Jakarta Barat. Sejumlah PSK meronta saat digiring ke mobil operasional. Sambil meronta, PSK ini memohon agar dilepaskan berusaha kabur. Namun petugas Satpol PP di Jalan Tubagus Angke Grogol Petamburan Jakarta Barat tak memberi ruang. Sebelumnya petugas menyamar menjadi warga yang hendak menggunakan jasa PSK. Razia ini menyasar beberapa titik rawan PSK dan pengemis, gelandang, serta pengamen. Razia ini dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat yang merasa resah dengan ulah para pelanggar. Razia ini akan selalu dilakukan guna meminimalisir kegiatan yang mengganggu ketertiban warga. Selanjutnya warga binaan ini dibawa ke panti sosial untuk dibina. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, sejumlah mobil supercar terjaring razia operasi Patuh Jaya lantaran melaju dengan kecepatan tinggi di ruas tol di Jakarta. Mobil itu juga tidak dilengkapi dengan plat nomor kendaraan di bagian depan. Polda Metro Jaya 01925 memeriksa memberhentikan kendaraan jenis supercar 102 KM 11. Sebuah mobil mewah jenis supercar terjaring razia dalam operasi Patuh Jaya 2025 di ruas tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Mobil ini menjadi sasaran petugas lantaran melaju dengan kecepatan tinggi. Selain itu, meski memiliki surat kendaraan lengkap, namun mobil tidak dipasangi plat nomor kendaraan di bagian depan. Petugas kemudian memberikan sanksi tilang. Sementara itu, sebuah supercar juga terjaring operasi Patuh Jaya di ruas tol dalam kota saat melaju dalam kecepatan tinggi. Petugas langsung menegur pengemudi dan menjatuhkan sanksi tilang. Adapun operasi Patuh Jaya akan digelar hingga 27 Juli 2025. Petugas mengimbau kepada seluruh pengendara agar mematuhi peraturan lalu lintas. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Rio Manik, iNews melaporkan. Ribuan supir bus pariwisata menggelar unjuk rasa mendesak pencabutan surat edaran larangan study tour keluar Provinsi Jawa Barat. Sopir memblokade jalan dengan memarkirkan puluhan bus memenuhi ruas jalan. Ribuan supir bus dari berbagai daerah di Jawa Barat berunjuk rasa di depan gedung Pemprov Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Aksi ini dilakukan untuk menuntut pencabutan surat edaran larangan study tour keluar Provinsi Jawa Barat yang dirilis Gubernur Deddy Mulyadi. Menurut para sopir, sejak ada surat edaran tersebut, larangan study tour, ratusan sopir kehilangan pekerjaan dan terpaksa menganggur. Massa mengancam akan kembali menggelar aksi jika tuntutan mereka tidak didengarkan. Kelompok bermotor yang menganiaya seorang warga di Cimahi, Jawa Barat ditangkap polisi. Pelaku menyerang korban secara acak dan memilih waktu malam hari. Polisi dari Polres Cimahi mendatangi salah satu rumah pelaku penganiayaan tanpa perlawanan. Dari keterangan satu orang merembet ke 12 orang lainnya. Kurang dari 2 kali 24 jam, 13 pelaku kelompok motor diamankan polisi. 4 orang dewasa dan 9 pelaku masih di bawah umur. Pelaku menyerang kelompok lain secara random pada malam hari. Tersangka membacok korban di bagian dada di depan rumah warga. Para tersangka beraksi secara acak dan mengenai korban yang tak kenal. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara di Belawan, Medan, Sumatera Utara, pemirsa, tawuran antar kelompok pria terjadi dan meluas ke badan jalan. Tawuran dipicu tewasnya seorang pria akibat tertembak senapan angin di dada. Aksi tawuran di kawasan Lorong Papan dengan kawasan Lorong Melati kembali pecah di Jalan Stasiun Medan Belawan, Kota Medan. Aksi saling serang dengan senjata tajam, lemparan batu, botol kaca, hingga tembakan petasan tak terhindarkan membuat jalan menuju kawasan Pelabuhan Belawan tak bisa dilintasi warga. Diduga aksi tawuran ini buntut dari tewasnya seorang pria yang di dadanya tertembak senapan angin. Dalam peristiwa tawuran ini, sejumlah pria terluka akibat terkena lemparan batu. Aksi tawuran berhenti setelah polisi meredam kedua kelompok pria yang bertikai. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Usai dirawat selama 1 bulan, bocah SD yang digigit ular di kamar rumahnya akhirnya meninggal dunia dan dibawa ke rumah duka di Pekalongan. Keluarga mempertanyakan penanganan pertama di RSUD Kajen tanpa perawatan memadai, lalu dipulangkan. Bocah Rafa Ramadhani Suwondo 12 tahun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di RSUP Dr. Karya di Semarang. Sebelumnya, bocah kelas 6 SD ini selama sebulan harus berjuang di ruang perawatan akibat digigit ular berbisa jenis Welling.
Rencananya, Rafa akan dihitan dan seluruh persiapan sudah dilakukan keluarga. Namun takdir berkata lain. Suasana duka pun menyelimuti saat jenazah almarhum dimakamkan di TPU Desa Bukur. Peristiwa bermula saat Rafa digigit ular weling di kamarnya pada 15 Juni 2025 lalu. Ia pun dibawa ke RSUD Kajen, namun keluarga menyebut diagnosa dokter tidak menyatakan luka akibat gigitan ular. Rafa kemudian dipulangkan. Sesampainya di rumah, Rafa justru pingsan dan dibawa ke RSI Pekajang. Karena kondisinya terus menurun, akhirnya dirujuk ke RSUP Karya di Semarang. Setelah kritis selama 13 hari, kondisi Rafa semakin memburuk hingga dinyatakan meninggal dunia. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ratusan warga miskin rela antri berdesakan demi mendapatkan bantuan beras sebanyak 20 kg di Yogyakarta. Hal serupa juga terjadi di Lebak, Banten. Ratusan warga rela antri berdesakan hanya untuk mendapatkan paket bantuan pangan beras di kantor Kecamatan Mantri Jeron, Yogyakarta. Bantuan pangan ini merupakan yang pertama kali sepanjang 2025 dan disalurkan untuk warga tidak mampu dari 2 kelurahan yang jumlahnya mencapai 955 penerima. Untuk mendapatkan bantuan pangan beras, warga harus menunjukkan identitas diri dan kartu keluarga serta surat undangan yang telah diterima dari kecamatan. Sementara di Desa Sukarendah, Warung Gunung, Lebak, Banten, sebanyak 603 warga kurang mampu juga menerima bansos pangan berupa beras 20 kg. Mayoritas warga yang antri adalah emak-emak dan lansia dari berbagai kampung. Mereka rela antri sejak pagi hari demi mendapatkan jatah beras bantuan. Melambungnya harga bahan pokok membuat warga kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga adanya program bantuan pangan ini sangat ditunggu masyarakat yang terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok. Warga berharap program ini bisa berlanjut sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap ketahanan pangan rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Jadi DPO selama 1 hari, seorang pria pelaku penganiayaan 5 anggota keluarga dari mertuanya ditemukan tewas di kebun di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebelumnya pelaku sempat melakukan penganiayaan pada 5 korban, termasuk istri dan anaknya. Jasad A, terduga pelaku pembacokan 5 keluarga mertuanya, ditemukan dengan luka sayat di leher di kebun Kampung Ciakar, Desa Sukamaju, Pageragung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Jasad ditemukan warga yang sedang memburu burung hingga warga geger. Sebelumnya polisi sempat memburu pelaku yang diduga menganiaya 5 anggota keluarga dengan senjata tajam. Jasad pelaku pun dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo untuk diotopsi. Sebelumnya, 5 orang bersimbah darah dan menderita luka parah akibat dianiaya dengan senjata tajam di Kampung Ambaraya, Desa Sukadana. Diduga pelaku penganiayaan adalah sang menantu hingga membuat geger warga. 3 korban dirawat intensif di RSUD Dr. Soekarjo, 1 korban dirujuk ke klinik Suryalaya, dan seorang bayi merupakan anak pelaku berusia 1 tahun dibawa dirujuk ke RSHS Bandung karena luka yang dialaminya cukup parah. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Kasus juga sudah ditangani Polres Tasikmalaya Kota. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Seorang nenek jadi korban perampokan 3 pria berpenutup kepala di Jember, Jawa Timur. Akibatnya korban menderita kerugian hingga 160 juta rupiah. Seorang nenek SN 61 tahun ditemukan warga dalam keadaan kaki, tangan, dan mulut dilakban usai jadi korban perampokan di Desa Mayangan, Gumukmas, Jember, Jawa Timur. Korban pun dibawa ke klinik desa untuk perawatan medis. Peristiwa perampokan ini diperkirakan terjadi pada pukul 2 pagi, di mana pintu depan rumah korban tidak terkunci. Tiba-tiba 3 pelaku menggunakan penutup wajah ala ninja masuk dan menganiaya korban dengan senjata tajam di bagian kepala. Para pelaku juga mengacak-acak isi lemari dan membawa perhiasan berikut uang jutaan rupiah. Pelaku lalu masuk ke ruang kamar TY 36 tahun dan meminta gelang yang dipakai. Tak puas dengan perhiasan dan uang, perampok juga mengambil 2 sepeda motor korban. Hingga total kerugian mencapai 160 juta rupiah. Polisi telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi untuk mengejar para pelaku. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.
Pemirsa, pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dalam kondisi terborgol di Cisauk, Tangerang, Banten terungkap. 3 pelaku ditangkap. Salah satunya merupakan pacar korban yang mengaku sakit hati ditagih utang oleh korban. Diam. Nyalain. Inilah detik-detik petugas Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap para pelaku dugaan pembunuhan seorang perempuan dengan kondisi terborgol. Tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya langsung bergerak cepat memburu para pelaku yang telah diketahui usai petugas melakukan olah TKP di lokasi penemuan di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang pada Rabu 16 Juli lalu. Tak lebih dari 24 jam pasca mayat korban ditemukan, petugas menangkap 3 pelaku pembunuhan di 3 lokasi persembunyiannya. Selain menangkap ketiga tersangka, petugas terlebih dulu mengamankan sejumlah barang bukti saat olah TKP. Sebelum dibunuh, korban sempat diperkosa para pelaku. Pembunuhan ini direncanakan mantan pacar korban, RRP, salah satu pelaku dalam kasus ini. Pelaku berdalih membunuh mantan pacarnya lantaran sakit hati karena ditagih utang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku tak tahu menahu soal makan gratis dalam rangkaian pesta pernikahan anaknya hingga memicu tragedi kematian 3 warga di Garut, Jawa Barat. Ironis, pernyataan KDM itu berkebalikan dengan unggahan sebelumnya di media sosialnya. Tiga orang tewas saat berebut makanan gratis dalam rangkaian pesta pernikahan putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wakil Bupati Garut. Pasca tragedi, dalam sebuah wawancara, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi justru mengaku tidak tahu menahu ada acara makan gratis di pernikahan putranya. Saya tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Ironis, pernyataan KDM itu berkebalikan dengan video yang pernah ia unggah di media sosial miliknya. Tanggal 18 warga boleh datang ke lapangan, makan sepuasnya, nonton sepuasnya, tertawa sepuasnya. Senada dengan ayahnya, anak dan menantu KDM, Maulana Akbar dan Putri Karlina, menyangkal menggelar pesta rakyat dengan acara pemberian makan gratis yang dihadiri ribuan warga. Sementara itu, pasca kejadian, polisi menggelar olah TKP pesta rakyat berujung maut. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengecek gerbang utama tempat warga berdesakan, serta alur pembagian makanan gratis. Sementara itu, 4 korban luka saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Slamet Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Joko Widodo Kaisang Pangarep kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kaisang akan menahkodai partai bergambar gajah itu untuk periode 2025 hingga 2030. Anak bungsu Joko Widodo, Kaisang Pangarep kembali terpilih menjadi Ketua Umum PSI periode 2025-2030 dalam Kongres PSI yang digelar di Geraha Sabah Buana Solo. Kaisang melesat dengan 65,28% suara mengalahkan 2 pesaingnya, Ronald Ariston Sinaga 22,23% dan Agus Mulyono Herlambang 12,49%. Usai terpilih menjadi Ketua Umum PSI, Kaisang langsung tancap gas menyusun langkah strategis dengan merapikan struktur partai dari tingkat pusat hingga akar rumput. Kaisang pun menjelaskan logo baru PSI yang bergambar gajah dari sebelumnya bergambar bunga mawar di bawah kepemimpinannya. Saya sekarang punya waktu yang jauh lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya. Saya sekarang punya waktu 4 tahun sebelum pemilihan legislatif ke depannya.
Kaisang menambahkan tim formatur akan segera bekerja menyusun kepengurusan baru dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kader baru untuk bergabung dalam perjuangan PSI 5 tahun ke depan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Anyus melaporkan. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY jalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Meski demikian, kondisi SBY semakin membaik. Dua putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menjenguk ayahandanya yang tengah dirawat di RSPAD Jakarta Pusat. Keduanya kompak tiba di RSPAD bersama-sama pada Minggu malam. Informasi terbaru disampaikan politisi Demokrat Teguh Rifki Harsha, kondisi SBY mulai membaik. SBY bahkan sudah bisa mengobrol panjang. Rencananya SBY sudah boleh keluar dari rumah sakit dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Sebelumnya SBY dirawat di RSPAD setelah kondisi kesehatannya menurun, diduga karena kelelahan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pangeran Arab Al-Walid bin Khalid bin Talal meninggal dunia setelah lama terbaring dalam keadaan koma. Pangeran Al-Walid tak sadarkan diri selama 2 dekade setelah kecelakaan ketika menempuh studi di Inggris. Kabar meninggalnya Pangeran Al-Walid diumumkan ayahnya, Pangeran Khalid bin Talal, pada Sabtu waktu setempat. Pangeran Khalid menyatakan sholat jenazah untuk putranya akan dilakukan pada Minggu waktu setempat di Masjid Imam Turki bin Abdullah di Riyadh. Pangeran Al-Walid menderita cedera otak parah dan pendarahan internal dalam kecelakaan parah saat dia menempuh pendidikan di London pada tahun 2005. Waktu itu usianya masih 15 tahun. Kondisi Pangeran menarik simpati masyarakat yang besar. Dirinya bahkan dijuluki Sleeping Prince atau Pangeran Tertidur. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, seorang guru madrasah diniyah di Demak, Jawa Tengah dituntut 25 juta rupiah oleh wali murid setelah menampar seorang siswa. Wali murid menuntut uang 25 juta rupiah sebagai uang damai. Seorang guru madrasah diniyah di Desa Jatirogo, Demak, Jawa Tengah bernama Kiai Yudi harus menandatangani surat bermaterai kesediaan membayar 25 juta rupiah ke seorang wali murid. Uang itu disebut sebagai uang damai lantaran sang guru telah menampar seorang siswa berusia 10 tahun. Jika tak membayar, wali murid akan menuntut ke polisi. Setelah negosiasi, uang damai disepakati turun menjadi 12,5 juta rupiah. Video ini pun viral di media sosial dan memicu simpati warganet. Warganet menyayangkan sikap wali murid yang dianggap berlebihan. Terlebih, guru madrasah itu hanyalah bergaji Rp450.000 per 4 bulan. IPG Media Brands Indonesia mengadakan aksi donor darah untuk turut serta meramaikan Impact Day 2025 yang diselenggarakan serentak di seluruh regional Asia Pasifik. Kegiatan ini berhasil mengajak lebih dari 200 peserta donor darah untuk berkontribusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan kantung darah. IPG Media Brands Impact Day merupakan kegiatan regional untuk mengajak seluruh kantor sejenak menghentikan operasional dan berpartisipasi dalam memberikan kontribusi nyata bagi sekitar. Bertema Closer Together, pada tahun ini tim Indonesia berfokus pada aksi donor darah yang bekerja sama dengan RSCM dan terbuka untuk seluruh karyawan IPG Media Brands Indonesia serta lapisan lainnya. Reza Pasha sebagai Managing Director inisiatif menjelaskan bahwa pemilihan aksi donor darah berangkat dari tingginya permintaan stok darah di rumah sakit, namun jumlahnya tidak memenuhi permintaan. Acara donor darah ini tidak cuma sekedar untuk internal kita, tapi kita buka untuk umum, sehingga masyarakat juga punya wadah untuk bisa menyalurkan donor darah yang bisa diimpakkan kepada masyarakat luas. Acara ini turut menghadirkan sesi informatif bersama Dr. Mulyani Ani Suryati Gultom Finasim dari Rumah Sakit Siloam. Peserta juga diberikan kesempatan untuk melakukan mini medical check-up hingga tes mata gratis. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.